Halo semuanya, ini adalah video belajar tentang konstan dan variabel di Swift. Jadi, konstan dan variabel ini adalah suatu deklarasi yang ada di Swift. Jadi kalaupun kita misalkan punya data yang nilainya tetap atau data itu nggak akan bisa kita ganti-ganti lagi, kita bisa menggunakan yang namanya konstan atau di praktiknya kita bisa menggunakan yang namanya let. Kemudian untuk variabel kita bisa pakai var. Nah, variabel di sini nanti datanya bisa kita ubah-ubah. Oke, mungkin kita bisa langsung contoh aja ya. Misalkan kita punya let nik. Oke, nik misalkan 3511. Oke, kemudian kita punya variabel nama garis. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan let atau konstan di sini untuk nik. Kenapa? Karena nik ini nantinya kan kita nggak akan bisa ubah data-data nik ini. Jadi data ini bersifat statik ataupun fix ya. Jadi kita nggak akan bisa ubah lagi. Kalau kita kasih contoh ya, misalkan nik-nya aku ingin ubah di sini misalnya. Si Scott ini akan mendeteksi bahwa kita coba print dulu. Oke, kita coba print. Nah, si exclude ini dia akan memberitahu error bahwa nik ini adalah bertipe karena kita deklarasinya sebagai konstan. Sedangkan untuk nama kita bisa ubah seperti ini. Misalkan nama, nah seperti ini. Kita coba. Oke, kita coba beri nama. Nah, namanya akan berubah, yang awalnya Haris kemudian ada Haris S seperti ini. Nah, itu adalah bedanya kita menggunakan let ataupun menggunakan var. Oke, kemudian di tipe data untuk Swift ada beberapa seperti integer, string, float, double, boolean, dan karakter. Oke, kita kasih contoh. Misalkan kita mau deklarasi umur, kita pakai var umur, misalnya kita isi 24, kemudian ada lagi var alamat misalkan atau negara Indonesia, kemudian ada misalkan tinggi badan kita buat 190,2, kemudian kita buat lagi misalkan berat kita isi 51,2, kemudian adalah is developer kita isi true, kemudian ada lagi jenis kelamin. Nah, ini adalah tipe integer, ini adalah tipe string, ini tipe double, ini juga tipe double, dan ini contoh boolean, kemudian ini contoh karakter, atau ini string sih sebenarnya, ini awalnya string. Nah, jadi di Swift ini dia bisa mendeteksi untuk pertama kali apakah atau data ini sebuah integer, data ini sebuah string, ataupun double, float, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan seperti ini, secara otomatis di Swift ini dia akan mendeteksi bahwa ini sebuah double. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan float, kita bisa mendeklarasikannya di sini. Nah, jadi di sini dia akan berubah menjadi tipe data float seperti itu, dan seperti ini juga. Kalau ini yang awalnya dia akan membaca menjadi sebuah string, kemudian kita akan mengubah menjadi tipe data karakter. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kita tanpa memberitahukan bahwa ini namanya annotation. Jadi kita tanpa memberitahukan ini tipe data apa, Swift secara otomatis sebenarnya juga bisa tahu bahwa ini adalah integer, ini adalah string, ini adalah double. Nah, tapi ada beberapa kasus tertentu kalau misalkan kita nggak ingin
secara default kan dia pakai double. Kemudian kita ingin nggak usah nih, ini kita pakai float aja. Kita bisa mendeklarasikan seperti ini. Dan juga kalau kita mendeklarasikan dengan tipe datanya, ini nanti kita akan mempermudah dalam coding selanjutnya, apalagi kita bekerja sama di tim kan biasanya. Jadi ini untuk mempermudah. Jadi sesama developer atau sama yang membuat aplikasi ini, nanti kita tahu apakah ini datanya apa sih yang pertama dideklarasikan, apakah ini nanti tipe datanya string ataupun integer ataupun double, seperti itu. Seperti ini kita bisa dengan pakai bool. Nah, contoh kasusnya adalah mungkin kita pernah misalkan ada latitude. Nah, oke, latitude. Nah, di beberapa kasus sepertinya ada contoh misalkan 1, sekian. Nah, ada beberapa kasus tipe data ini biasanya ada yang pakai string, kemudian ada juga yang pakai float. Nah, jadi kita di sini bisa menyamakan persepsi bahwa oh ini kalau latitude sama longitude kita pakai string ataupun kita pakai double ataupun float. Nah, jadi seperti itu contohnya. Kemudian kita coba, karena ini tipenya var, coba kita ganti ya. Kita buktikan bahwa ini bisa diganti. Misalkan umur sama dengan kita ubah jadi 25. Oke, kita coba print. Nah, ini udah berhasil. Yang awalnya nilainya 24, kemudian kita ganti 25. Oke. Kemudian kita coba ubah di sini, katakanlah kita coba sekarang kita coba jadi konstan. Kita coba run. Nah, dia akan error seperti tadi, oke. Nah, benar, berarti kita ubah var lagi. Kemudian kita juga bisa ubah semua data di sini. Kalau misalkan seperti ini. Misalkan kita tinggi, kita ubah menjadi 160. Hasilnya apa? Kita coba lihat. Nah, datanya meskipun ini adalah bilangan bulat seperti 160, tetapi Swift otomatis akan tetap mendeklarasikan ini sebagai tipe data double seperti ini. Jadi meskipun kita masukkan 160, tetap dia akan membalikan nilai seperti 160,0 seperti itu. Kemudian kita ingin mengubah tipe data bool, boolean ya. Kita coba is developer sama dengan false. Kita bisa pakai cara seperti ini, ataupun kita bisa juga pakai cara is developer sama dot toggle. Kita juga pakai ini juga bisa. Ini artinya toggle itu kalau misal false ya diubah jadi true, kalau true diubah jadi false, jadi kebalikannya seperti itu. Oke, kita coba run. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini developer nilainya true, sebelumnya ya awalnya nilainya false, nilainya true, kemudian kita ubah jadi false di sini, kemudian kita ubah lagi jadi true. Jadi kita pakai itu bisa. Kemudian untuk mendeklarasikan kita juga bisa dalam satu line. Jadi seperti ini. Misalkan kita pakai var, terus ada alamat, kemudian RT, kemudian ada RW. Nah, ini kan kita bisa juga mendeklarasikan seperti ini. Kemudian kita kasih, nah ini ada pemberitahuan bahkan type type annotation is missing. Jadi kita untuk satu garis ini, jadi kita harus memberikan anotasi seperti misalkan ini kita kasih nilai string. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kita coba print alamat. Oke. Coba kita print. Nah, di sini alamat kosong. Kenapa? Karena dia belum mempunyai nilai. Variable defined here, oke. Jadi kita harus mengisi nilainya seperti alamat, setelah
jalan mawar sini. Oke, kita coba lagi. Nah, dia nggak akan error. Oke, jadi kalaupun seperti ini kita nggak akan bisa pakai. Kenapa? Karena dia hanya dideklarasikan, kita tinggal tahu nilainya seperti itu. Jadi mungkin video kali ini cukup seperti itu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.